Oke, selamat sore teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir dalam program kita bersama yaitu Teman Ulas. Ini adalah edisi ketiga. Yang pertama itu kita membahas novel Indonesia berjudul Laut Bercerita yang ditulis oleh sastrawan perempuan kita yang bernama Lela S. Hudori. Dan edisi kedua kita membahas masih novel Indonesia, judulnya itu Perempuan yang Menangis Kepada Bulan Hitam, karya Dian Purnomo. Nah, kali ini adalah edisi ketiga. Kita akan membahas satu buku yang relatif tipis, ada 150-an halaman di sini. Judulnya adalah Anak Rusa Mencari Tuhan. Karangan dua penulis Belanda namanya Sabine Wassenberg dan Kamil S. Sabani. Saya nggak tahu apakah pelafalannya sudah benar atau tidak. Oke, saya juga hendak mengucapkan terima kasih, mau menyapa teman-teman yang barangkali akan menonton edisi di YouTube-nya. Saya mengucapkan selamat menonton dan karena sebagai informasi setiap hasil dari Teman Ulas ini kami akan lempar ke YouTube. Gitu ya, sebagaimana edisi 2 sebelumnya, teman-teman bisa nonton di akun YouTube kami di komunitas teman baca. Teman-teman hanya perlu membayar menggunakan BPJS atau bayar pakai jempol dan subscribe. Cile. Oke, teman-teman, kami juga mengharapkan masih kaitannya dengan yang nonton di YouTube untuk memberikan masukan, memberikan usulan terhadap pengembangan program Teman Ulas ini jika ada. Kami sangat berharap karena ini adalah program yang baru diaktifkan kembali. Jadi tentu saja perlu apresiasi aktif dari teman-teman. Oke, di hadapan kita semua ini sudah ada 2 pengulas. Yang pertama ada Ade Fakhirah Najlah. Atau di komunitas kami manggilnya Mbak Najla, gitu ya nama pendeknya. Mbak Najla ini adalah anggota komunitas teman baca yang sangat gemar membaca, sering di sini membaca buku dan berdiskusi dengan teman-teman yang lain. Nah, pengulas yang kedua ada Nur Aisyah Maulida Adnani atau biasa dipanggil Ais, dan dia adalah istri saya sendiri. Dan saya sendiri adalah Dedi Ahmad Hermansyah, dipanggil Dedi, akan bertindak sebagai moderator. Oke ya, sebelum kita masuk ke dalam diskusi bersama 2 pengulas kita, saya akan mencoba membantu menjelaskan secara umum tentang buku ini, supaya nanti 2 pengulas kita tidak perlu repot-repot lagi membahas tentang buku ini apa sih sebetulnya secara umum. Jadi mereka nanti akan cukup fokus ke hal-hal yang substansial yang ada di dalam buku yang jadi bahan analisa mereka berdua. Nah, teman-teman, judul buku ini adalah Anak Rusa Mencari Tuhan. Ini novel di atasnya, atas judul disebut sebuah novel filsafat. Gitu, sebuah novel filsafat, dan ini nampaknya buku yang masih sangat baru karena penerjemahannya sendiri cetakan dalam bahasa Indonesia itu 1 Mei 2024, berarti baru sekitar sebulanan gitu ya. Dan ini diterjemahkan pertama kali dari bahasa Belanda, judulnya De Zoon van de Gazelle gitu ya. Dan itu pada tahun 2022, berarti sekitar 2 tahun yang lalu baru kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, penulisnya sendiri itu ada 2 orang. Jadi biasanya kalau novel kebanyakan mungkin 1 orang, ini 2 orang. Dan kalau dari biodata mereka berdua di bagian akhir buku, ini rata-rata mereka bergerak secara akademik di dunia filsafat. Ada yang jadi dosen, ada yang jadi guru, bahkan salah satu dari mereka disebut sebagai filsuf. Gitu. Jadi saya pikir buku ini ditulis oleh orang yang memang berada di bidangnya. Karena bukunya adalah sebuah novel filsafat ditulis oleh 2 orang yang juga bergerak di bidang filsafat. Jadi kupikir ini buku yang sangat menarik lah untuk dibaca karena ditulis oleh orang yang berada di bidangnya. Nah, sekilas saja tentang buku ini ada
18 bagian di luar daripada pendahuluan, kata pengantar, apresiasi pembaca, ataupun kata akhir. Itu ada 18, dan dari 18 bab itulah nanti akan kita minta dua pengulas kita untuk membicarakan apa sih sebetulnya yang menarik dari buku ini. Oke, aku langsung saja masuk ya. Mbak Najla sama Nur Aisyah Maulida Adnani. Yang pertama aku mau pantik dengan pertanyaan sederhana. Seusai Mbak Najla sama Ais membaca novel yang relatif tipis ini, gimana sih perasaannya seperti itu? Mungkin bisa dimulai dari Mbak Najla. Silakan. Rasanya setelah membaca Anak Rusa Mencari Tuhan, itu saya seperti menelusuri kembali ya ke masa-masa saya ketika kecil. Terus ketika kecil itu kan kita seringnya memiliki pertanyaan-pertanyaan yang polos gitu kan tentang dunia. Kayak kenapa Tuhan itu apa yang dikatakan orang-orang di sekeliling saya sebagai Tuhan gitu. Kenapa namanya itu? Kenapa saya harus sholat? Kenapa saya harus beribadah gitu kan? Tapi hingga dewasa mungkin saya tidak pernah terpantik untuk mencari jawabannya ya dengan antusias gitu yang kayak saya pengen tahu hal-hal yang ingin saya ketahui dulu gitu. Tapi setelah membaca buku ini, saya jadi mulai semangat lagi memikirkan pertanyaan-pertanyaan dulu yang memang saya rasakan tapi terpendam lama gitu. Setelah saya sudah dewasa, mengerti dunia kerja, uang yang dipikirkan kan, terus Tuan Krep ya? Iya, uang gitu kan. Terus tapi tidak pernah memikirkan pertanyaan yang sangat-sangat menurut saya penting gitu kan. Karena itu menurut saya memberikan makna. Jadi kita hidup tidak hanya sekedar bernafas, tidur, mencari uang, begitu seterusnya setiap hari gitu. Jadi saya senang sih, sangat-sangat senang. Oke, itu menarik ya kalau Mbak Najla setelah membaca buku ini seperti terlempar kembali ke masa kecil. Iya, betul. Dan kemudian kembali ke masa sekarang dan mencoba mencari kembali, memikirkan kembali jawaban-jawaban yang dulu tidak sempat dipikirkan. Iya. Nah, kalau Nur Aisyah Maulida Adnani sendiri gimana? Kalau aku setelah baca buku ini, aku seperti menemukan jawaban yang tersirat gitu dari pertanyaanku atas, karena aku sedang belajar mengenal diri sendiri kayak gitu. Dari membaca buku ini tuh kayak kita kembali kepada pertanyaan dasar gitu. Siapakah aku, siapakah diriku ini, terus Tuhan itu seperti apa, kealaman itu bagaimana. Jadi ketika mengenal diri sendiri itu secara tidak sengaja kita mengenal Tuhan semacam. Oke, kalau begitu aku mau minta semacam penegasan dari teman-teman. Nah, kalau seperti itu antara Mbak Najla sama siapa? Nur Aisyah ini setelah membaca novel ini tuh selalu mengingatkan kalian berdua ke hal-hal yang sifatnya pertanyaan-pertanyaan dasar tentang kehidupan gitu. Nah, kalau begitu penegasannya adalah buku ini kalau begitu hendak menyampaikan apa sebetulnya menurut kalian berdua? Mbak Najla dulu. Kalau menurut saya sih buku ini hendak menyampaikan atau mungkin lebih tepatnya mengkritik kehidupan modern ya, di mana semuanya itu serba tergesa-gesa. Kita mempercayai hal yang kita baca sekilas atau yang kita dengar atau yang diberitahukan kepada kita gitu, tanpa benar-benar mencari dengan kritis gitu. Betul nggak sih yang kita baca? Betul nggak sih yang kita dengarkan? Betul nggak sih yang
diberitahu kepada kita sejak kecil gitu. Jadi gitu sih menurut saya. Oke, kalau Ais gimana? Kalau menurutmu kayak semacam memberikan kata kunci gitu, novel ini sebetulnya mau menjelaskan soal apa? Lebih ke pengalaman spiritual kali ya. Dan di samping ada pertanyaan dan jawaban, tapi menurutku ini lebih menimbulkan pertanyaan yang lebih besar gitu. Oke. Setelah baca gitu, kayak ada pertanyaan lebih besar lagi yang timbul gitu setelah membaca buku ini. Kayak apakah pengalaman spiritual itu harus dari kitab suci gitu, maksudnya kita harus menuruti apa yang ada di dalam kitab suci gitu, sedangkan kita nggak pernah mengalami pengalaman sendiri gitu, pemikiran kita sendiri, bagaimana kita bisa berpikir gitu kalau kita harus menuruti. Oke. Ya, aku coba Santai. nangkap beberapa poin dari, setidaknya ya, ada 2 hal yang sepertinya bisa kita tarik kesimpulan dari penjelasannya Mbak Najla sama Ais, yaitu pertama adalah filsafat, yang kedua adalah spiritualitas. Begitu ya? Iya. Oke. Berarti dua poin ini sebetulnya yang kuat menggantung di dalam novel ini. Bisa disebut gitu nggak sih? Bisa. Iya, Antara betul. filsafat dan spiritualitas gitu. Oke, jadi bukan cuma filsafat secara umum, tapi dia mengarah ke sesuatu yang sifatnya spiritualitas, Iya, benar. yang berkaitan dengan ketuhanan ya gitu Iya, itu iya, saja ya. ha. Oke, sebelum lebih jauh, tadi kan aku cuma menjelaskan hal-hal yang umum tentang buku ini. Nah, bisa dijelaskan nggak sih buku ini secara narasi itu seperti apa sih? Plotnya seperti apa, tokohnya seperti apa, karakternya seperti apa? Siapa-siapa sih tokoh-tokoh yang ada di sana gitu? Atau intinya sinopsisnya seperti apa? Mungkin nanti bisa saling melengkapi saja. Misalnya mungkin dari Mbak Najla dulu bisa menjelaskan ke kami, misalnya ya, ke penonton nanti gitu. Buku ini sebetulnya sinopsisnya gimana? Plotnya, alurnya gimana? Tokoh-tokohnya gimana gitu? Iya. Kalau menurut saya setelah membacanya plotnya itu maju ya menurut saya. Jadi mengisahkan tentang seorang manusia dari dia dilahirkan, terus dia diasingkan, terus diberi alasan kenapa dia diasingkan, terus dia ada di pulau tak berpenghuni gitu kan, terus dia tidak bertemu dengan makhluk hidup Dia di sini lain. siapa sih? Dia ini maksudnya tokoh utamanya ya, protagonis kita di dalam buku. Namanya adalah Hai. Ya, tapi Hai itu Hai ini bukan. Tulisannya H A Y Y. Oke, ya. Jadi dia menamai dirinya Hai setelah dia mengetahui bahwa dia itu adalah seorang makhluk hidup, seorang manusia, karena dia di tengah perjalanannya, di tengah kesendiriannya di dalam pulau terpencil itu, karena dia sudah diasingkan di pulau kan, dari bayi dia ditaruh di semacam kayu gitu ya, kayu yang bisa mengapung di air gitu oleh orang tuanya, karena dikisahkan pada zamannya itu bayi laki-laki itu akan bisa menggusur kepemimpinan dari seorang raja di wilayah itu kan. Makanya orang tuanya, aduh gimana ya menyelamatkan anakku nih gitu. Ya udah dihanyutkan saja di sungai supaya dengan harapan dia memiliki kehidupan gitu. Terus dia akhirnya hidup di dalam pulau tak berpenghuni itu tadi kan. Terus dia menyadari dia di situ berbeda dengan hewan-hewan yang tinggal di situ. Bentar, aku potong bentar. Sorry. Jadi ceritanya ada seorang anak yang kemudian karena terkait dengan urusan politik gitu ya, iya. bahwa si anak ini harus dilarungkan ke laut karena pada masa itu penguasa memberi ultimatum bahwa siapapun laki-laki yang lahir bayi yang lahir laki-laki itu harus dibunuh. Iya, dibunuh. Gitu ya, aku juga membaca buku itu cuman agak kurang ingat detail-detailnya seperti itu ya. Dan kemudian
setelah dilarungkan oleh ibunya sendiri, dia kemudian terdampar di Suatu pulau, tapi pulaunya itu tidak ada siapa-siapa kecuali hewan-hewan. terus siapa yang rawat si Hai ini? Dia dibesarkan oleh induk rusa, ya Mbak Ais ya. Jadi dia nyusu gitu kan, nyusu ke ibu rusanya ini dan menganggap bahwa ya rusa ini adalah ibu saya gitu. Tapi lama kelamaan dia mulai merasakan perbedaan yang sangat signifikan antara dia dan hewan-hewan yang ada di pulau itu gitu kan. Terus dia mulai mungkin merasa krisis identitas begitu ya. Kok ini hewan-hewan semuanya ada induknya, tapi anaknya itu selalu mirip dengan induknya, selalu mirip dengan bapaknya gitu kan. Satu keluarga ini tidak mungkin jauh berbeda. Tapi kok aku dan induk rusaku itu berbeda gitu kan. Dia akhirnya dia perbedaan itu memantik dia untuk mencari asal muasal dari kehidupan gitu. Dari mana aku berasal gitu kan. Kalau nggak dari ibu rusaku ini gitu. Makanya dia mengalami pengalaman spiritual lewat pencarian-pencarian tentang asal muasal dirinya itu. Oh pantas gitu. ya judul novelnya adalah Anak Rusa Mencari Tuhan. Iya gitu. betul. Oke, jadi bukan anak rusa dalam artian biologis gitu ya? Iya. Oke. Mungkin memang kalau membaca sekilas itu ini ya pernah ngobrol sama Mbak Is seperti fabel ya. Ya. Karena kan judulnya ada unsur hewannya gitu. Iya. Jadi untuk menegaskan bahwa buku ini tuh sebenarnya bukan fabel ya, tapi lebih ke emang yang tadi yang disampaikan oleh Mas Dedi adalah novel filsafat anak. Ya. Itu sih. Oke, ada tambahan dari Ais terkait dengan sinopsis buku ini, alurnya seperti apa, iya. plotnya, tokohnya seperti apa dan segala macam. Ya, kayaknya aku mau agak membantah gitu. Iya, gak apa-apa. Tentang ini menurutku bukan alurnya itu nggak maju, tapi dia maju mundur. Oh. Karena ketika dari bab pertama sampai bab manusia lain ini dia menggunakan aku gitu. Jadi dia seperti bercerita kepada ada teman manusia yang datang di pulau itu dan berbicara dengan esok kan namanya esok. Nah terus di bab selanjutnya ini dia nggak pakai aku lagi, tapi dia pakai sudut pandang ketiga. Jadi disebutlah Hai dan esok pergi ke ini. Esok atau asal ya? Asal Oh iya, sepertinya. oh iya betul asal. Oh sorry. Tidak Mirip-mirip apa-apa. sih. betul. Oke, itu Ya, hal-hal sebagai semacam itu. Terus sinopsisnya lagi setelah kan dia ketemu sama manusia lain, jadi dia agak kaget gitu Iya. ketemu sama ternyata ada manusia hewan atau makhluk yang sama sepertiku gitu. Oh Dan iya. dari situ dia kayak Awalnya dia kira hewan kan ya? dikira Karena kayak- dia sedang meditasi tuh di Iya. dalam goa setelah dia kayak merasakan seluruh pengalaman spiritualnya itu Iya, ketika iya, dia iya. keluar dari goa, loh itu hewan apa ya gitu kan? Karena si asal ini menggunakan seperti jubah ada bulunya gitu seingat Iya, saya. dan- Jadi makanya dia mengira itu hewan apa kok saya tidak pernah melihatnya gitu. Ternyata setelah ditoleh ini adegan yang sangat lucu ya Mbak Ais ya. Mereka kan saling takut gitu kan. Karena si asal ini memang ingin ke pulau terpencil itu sebenarnya untuk apa ya? Kayak menenangkan pikirannya karena dia kan berasal dari pulau lain yang banyak Yang rame penghuninya gitu gitu ya. kan. Jadi mereka ini saling terkejut gitu, menemukan satu sama lain gitu. Loh, gitu. Ternyata ya ini hal yang menarik menurut saya. Mungkin perlu penambahan sedikit lagi masih terkait konteks sinopsisnya ya. Ini kan disebut sebagai buku filsafat untuk anak. ya. Dan saya baca sebetulnya nampaknya yang dimaksudkan adalah konteksnya itu anak-anak di Eropa. Ya. Nah ini kan bagaimanapun setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia,
pasti akan terjadi nuansa gitu, nuansa narasinya. Nah, ketika dia sudah dalam bentuk bahasa Indonesia, itu menurut kalian berdua masih bisa nggak sih ini menjadi cocok untuk pembaca level anak-anak di kita? Kalau menurut Mbak Ais? Kalau menurutku kayaknya cocok untuk anak-anak yang dia sedang masa berpikir kritis gitu, mungkin SD kelas 6 atau SMP, bisa juga SMA. Menjelang remaja. Ya, gitu menjelang berarti remaja ada dan- transisi itu gitu. Ya, tapi mungkin kayaknya kalau di Eropa lebih muda kali ya, anak-anak balita kayaknya juga dibacain kali ya. Karena di ini ya, karena mungkin didukung oleh lingkungannya bahwa berpikir kritis itu bagus gitu mungkin kalau di Eropa Di ya. sana tradisi kritis dalam asumsi kita barangkali memang sudah tumbuh dari kecil gitu Iya. ya, beda dengan kita barangkali ya. mungkin, Oke, sip. Tapi secara umum menurut kalian berdua ini narasinya berat atau ringan gak sih buku ini? Kalau menurut saya sendiri sih bisa dikatakan ringan untuk orang-orang yang berpikiran secara terbuka mungkin ya. Tapi akan berat ketika memang di dalam pikirannya itu sudah sudah dicap gitu bahwa kebenaran itu hanya satu gitu. Itu akan Oke. berat menurut saya karena disuguhkan oleh sesuatu yang sangat-sangat berbeda gitu kan. Ketika kita sudah mencap sesuatu itu benar, satu-satunya kebenaran, terus kita disuguhkan oleh pilihan lain, alternatif lain dari pertanyaan-pertanyaan di dalam buku ini kan kayak memantik diri ya, kayak gitu, merasa dikritik gitu kan. Menurut Oke, saya jadi iya. beratnya di Jadi- situ Jadi sih. ini semacam saran juga barangkali ya dari Mbak Najla bahwa seharusnya membaca buku ini kita pikiran kita seharusnya terbuka. Gitu Iya, ya, betul. meluruskan doktrinasi mungkin Iya, yang ada sebelumnya. Yang aku maksud kalau narasinya secara kalimat segala macam secara itu narasi. gimana sih, masih tetap bisa dicerna nggak sih, atau dia terlalu banyak anak kalimat atau gimana kalau soal itunya tetap mudah dibaca nggak kalau secara kalimatnya? Gimana? Kalau menurutku tergolong mudah, dan apalagi kayaknya untuk anak-anak mereka langsung masuk gitu. Bahkan aku nyangkanya ini kayak rasanya kurang nyastra gitu karena kalimatnya itu cenderung langsung terus gitu. Maksudnya kayak aku gini, aku berpikir gini. Semacam bagian awal itu semacam monolognya terlalu cepat, padat dan ringkas. Tapi fun fact, tiap bab itu ada semacam pertanyaan gimana ya, kayak Ini untuk mengakhiri tiap bab itu Ada kita pertanyaan. disuguhkan pertanyaan-pertanyaan gitu ya, dan itu menurut saya akan Bisa dikasih tunjuk nggak Oh, contohnya iya. di buku mungkin ya? jadi Karena saya potong karena saya juga sudah membaca ini kan ada 18 bagian dalam 150-an halaman. Memang kebayang ya, kayaknya berarti masing-masing bab berarti pendek-pendek aja ya. Benar gak sih? ya ya, benar. tergolong pendek. Mungkin yang jadi banyak itu ada ilustrasinya. Oh, ada ilustrasi juga. Iya benar. Oke, terkait dengan yang tadi itu, gimana sih maksudnya bahwa setiap akhir bab ada pertanyaan-pertanyaan, maksudnya apa tuh? Jadi di setiap bab ini kan membahas kehidupan si Hai ini ya, tokoh utama di dalam buku ini. Tapi di akhir babnya itu nanti kita disuguhkan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan satu bab tersebut gitu. Dan menurut saya pertanyaan-pertanyaan yang ditulis di sini itu sangat-sangat membantu kita untuk tidak sekedar membaca gitu. Yang mana menurut saya itu adalah tujuan utama dari buku ini, untuk membantu kita berpikir secara kritis gitu kan. Oke, bentar, ini mengingatkan saya ke semacam ujian-ujian biasanya. Ya. Ujian pelajaran misalnya Ya. ada esai, ada cerita,
terus nanti setelah itu kita diminta untuk menganalisa teks. Ya. Itu maksudnya gitu ya? Iya, Misalnya, iya, kayak benar. gitu. cerita ini menurut kalian cerita ini apakah berhubungan dengan ini gitu maksudnya ya? Ya. Yang Iya. kayak semacam pembaca diajukan pertanyaan untuk menguji sejauh mana mereka memahami Iya, betul. setiap bab. Oh, Tapi menarik. menariknya di sini tidak ada kunci jawabannya. Jadi kita bebas menjawabnya seperti apa. Bisa dikasih contoh nggak misalnya? Pertanyaannya mungkin. Misal di bab pertama ini sebuah asal mula dalam dua kisah ya judul babnya ya. Ya. Ada ilustrasi juga berarti ya? Ya, ada ilustrasinya. Terus ada pertanyaan, dari dua cerita tersebut, manakah menurut Anda cerita yang sebenarnya? Bagaimana Anda tahu bahwa itulah cerita yang benar? Bagaimana proses kelahiran manusia pertama? Bagaimana kehidupan pertama kali diciptakan? Nah, itu kan sangat-sangat ini ya, memantik kita untuk membaca kembali gitu. Jadinya walaupun buku ini tipis, tapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di setiap babnya itu membantu kita untuk lebih memahami tiap kata yang kita baca. Jadi tidak sekedar membaca selesai udah lupa gitu. Itu sih. Oke, sebelum menuju ke sana sebelum saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, yang aku sebagai moderator yang aku lupa beritahu kepada teman-teman yang ada di sini juga yang akan menonton bahwa buku ini sebetulnya bukanlah buku asli mereka berdua ya. Iya. Tapi ternyata novel ini teman-teman, novel ini sebetulnya adalah adaptasi dari cerita yang berjudul Hai bin Yakson. Hai bin Yakson ini cerita yang ditulis oleh seorang filsuf dari Andalusia yang sekarang Spanyol gitu ya, pada abad ke-11, abad ke-12 Masehi, atau bertepatan dengan abad ke-6 atau ke-7 Hijriah kalau nggak salah. Itu ditulis oleh seorang filsuf muslim bernama Ibnu Tufail. Novel Hai bin Yaksan ini pada masanya sangat terkenal gitu ya, sangat terkenal dan fenomenanya itu sampai ke Eropa. Jadi pada abad-abad segitu diceritakan ini terus terang ya, aku sebenarnya belum baca buku sumbernya. Jadi aku hanya mencari dari internet gitu ya tentang isi buku itu gitu. Aku nonton podcast tentang buku itu Hai bin Yakson, aku juga baca beberapa jurnal gitu ya. Tapi tetap saja penasaran ingin membaca cerita aslinya. Nah, kembali lagi ke Hai bin Yakson yang menjadi dasar dari novel ini, teman-teman. Itu ya. Jadi novel ini berangkat dari novel yang saya sebut tadi, Hai bin Yakson, bahkan namanya pun tetap tidak diubah gitu. Bisa dikatakan bahwa novel ini 90% itu tidak tetap sama dengan cerita aslinya. 10%-nya hanya sedikit dipoles untuk supaya lebih mudah dibaca oleh anak-anak. Nah, Hai bin Yakson ini adalah sebuah roman, disebut sebagai roman pada waktu itu, yang ditulis oleh Ibnu Tufail untuk mendamaikan dua pemikiran yang sering bertentangan pada waktu itu, yaitu filsafat dengan sufi. Gitu. Jadi di dunia Islam itu kan waktu itu ada semacam perdebatan, kayak gitu kan. Perdebatan dalam hal mencari kebenaran, apakah kita lewat jalur ketuhanan atau lewat jalur filsafat. Bertengkar dua ini. Nah, sehingga si Ibnu Tufail sebetulnya dia tidak sendiri. Sebetulnya banyak kubu-kubu yang seperti dia juga yang ingin mendamaikan dua pemikiran ini, karena menurut dia bisa kok sebetulnya seharus bergandengan antara sufisme, antara filsafat dan dunia sufi. Antara agama dan filsafat bisa kok bergandengan untuk bagaimana supaya keimanan kita kepada Tuhan itu semakin kuat. Bisa kok. Menurut Ibnu Tufail dalam novelnya ini seharusnya jangan dipertentangkan. Dua hal itu bisa bergandengan tangan. Kayak gitu dalam urusan spiritualitas itu. Nah,
aku mau bertanya ke teman-teman, apakah kalian sudah membaca buku aslinya Hai bin Yakson? Belum. Berarti kita bertiga belum ada ya. Iya. Tapi dari aku nambah sedikit informasi ya, bahwa dalam Hai bin Yakson setidaknya dia bercerita tentang 3 level, bukan level sih, 3 tahapan seseorang dalam mencapai yang namanya kebenaran. Itu yang pertama adalah level tahap empirisme, di mana seseorang untuk memahami kebenaran biasanya melewati studi observasi dulu. Dia melihat sesuatu. Makanya di novel ini kan kita melihat tuh bagaimana awal-awal dia si Hai ini kemudian melihat fenomena bahwa ada pohon, ada hewan yang berbeda-beda gitu kan. Jadi kan itu baru pada tahap observasi, Ya, benar. empirisme. Tapi kan setelah itu masuk ke tahap yang kedua yang disebut rasionalisme. Di mana seseorang sudah mulai bertanya gitu kan. Dari hasil empirisme tahap yang pertama tadi, mereka akan bertanya, terus dari mana asal semua ini? Nah, itu sudah masuk ke tahap rasionalisme. Gitu katanya di novel ini. Jadi orang akan bertanya, terus pohon ini dari mana? Gitu. Si Hai itu kan juga begitu dulu. Iya. Gitu. Oh, ternyata dia dari biji-bijian yang dibawa sama burung-burung. Gitu kan? Tapi kemudian dia mulai bertanya-tanya dan kesulitan mencari jawabannya ketika ibunya mati. Ibu tanda petik ya. Iya. Si Rusa Ibu itu Rusa. mati. Dia melihat kok jantungnya tidak berdenyut lagi. Ya. Dia melihat kok sebetulnya ada apa? Berarti ada yang sebetulnya memberikan kehidupan. Kayak gitu. Nah, makanya nanti di tahap yang paling tinggi yang disebut sebagai tahap sufisme itu. Tahap spiritualitas itu. Kayak gitu. Nah, aku mau ke buku ini. Menurut kalian, apakah ketiga tahapan ini juga ada? Kalian rasakan atau ada bagian penambahan atau seperti apa? Silakan. Mbak Najla dulu deh. Kalau menurut saya ada sih 3 tahapan itu, karena pertama-tama si Hai ini kan mengobservasi dirinya sendiri dulu dengan cara melihat pantulan dirinya sendiri di danau. Jadi dia tahu bahwa dia itu makhluk hidup kan. Aku hidup, aku ada gitu. Terus yang kedua, dia tahap yang rasionalisme itu ya, mempertanyakan kebenarannya gitu. Aku ada, tapi kenapa aku berbeda dengan makhluk hidup di sekitarku gitu. Akhirnya dia mencari tahu dan mencoba untuk merasionalkan pikirannya itu gitu kan. Sampai akhirnya dia ketemu asal tadi, manusia lainnya yang mau healing gitu kan. Yang healing di pulau terpencil itu, akhirnya dia menemukan, oh ternyata aku itu tidak sendirian gitu. Tapi si Hai ini kan tidak pernah belajar bahasa ya. Yang dia tahu ya bahasa-bahasa hewan-hewan yang ada di pulau ini. Dia tahu ketika hewan ini akan mati, dia akan menyembunyikan dirinya sendiri di dalam gua gitu kan. Seperti ibunya, dia tahu ibunya akan mati karena hewan-hewan lain begitu. Akhirnya dia sadar, oh ibuku akan mati gitu kan. Akhirnya dia belajar bahasa dari asal, yaitu bahasa Arab, karena pada saat itu kan menggunakan bahasa Arab ya. Dan dia menamai dirinya sendiri itu Hai ketika dia mengetahui bahasa itu, yang artinya adalah hidup gitu. Jadi dia menamai dirinya sendiri Hai, dan ditambahi oleh si asal ini Hai bin Yakzon ya. Artinya adalah hidup anak kesadaran, karena menurut si asal ini, si Hai ini menelusuri segala hal itu sendirian tanpa ada orang lain gitu kan, tidak ada yang mengajari. Tapi kok dia bisa lebih bijak dan lebih berpikir daripada orang-orang yang dia tahu ada di pulaunya gitu kan. Dia tidak pernah menemukan orang seunik si Hai ini gitu. Akhirnya diberilah nama Hai bin Yakzon, hidup anak kesadaran, bahwasanya si Hai ini
hidup, mengetahui dia ada itu dengan kesadarannya sendiri gitu. Jadi kesadarannya terbangun karena pemikiran kritisnya itu gitu ketika dia terdampar gitu sih. Oke, ada tambahan? Kalau tambahanku mungkin kesadaran itu tuh ketiga tahapan itu dia nggak terpisah gitu. Mereka saling menyambung satu sama lain, sama kayak gradasi warna gitu. Nggak langsung dari merah ke kuning, tapi juga ada oranyenya. Iya. Gitu. Oke, menarik ya. Berarti ini membuktikan bahwa semangat buku ini itu bisa dibilang memang dia 90-an% dia tidak agak sedikit terdistraksi. Jadi intinya saya mau bilang bahwa kita masih membandingkan dengan karya aslinya, yaitu Haibin Yakson itu ya. Bahwa dari penjelasan kalian berdua membuktikan bahwa semangat dari novel awalnya yang ditulis sama Umniti Fail itu justru 90% tetap dijaga, tetap seperti itu. Cuman 10% sisanya itu memang sengaja dibuat supaya lebih ramah untuk anak-anak gitu ya. Makanya seperti yang Mbak Najla sama Ai sebutkan bahwa setiap bab pendek-pendek saja ada ilustrasi dan ada pertanyaan untuk menguji kita sejauh mana kita memahami setiap bab. Seperti itu ya, seperti buku pelajaran aja gitu ya modelnya. Iya. Oke. Jadi sebagai informasi juga bahwa Haibin Yakson ini ditulis oleh Ibnu Tufail memang tadi ya dalam rangka untuk mendamaikan dua pemikiran yang bertentangan pada waktu itu ya. Ternyata bisa gitu antara sufisme dengan filsafat kayak gitu. Nah, dan ternyata ini banyak sekali dibaca di Eropa buku ini. Banyak sekali dibaca di Eropa dan konon katanya mempengaruhi banyak pemikir-pemikir di Eropa seperti Thomas Hobbes, kemudian John Locke, Isaac Newton, sama Mas Yusni. Isaac Newton sampai Immanuel Kant itu juga banyak terpengaruh oleh pemikirannya dia. Rudra jangan gitu nak, tolong jangan gitu ya. Oke, berikutnya berarti ini memang kita bertiga sama-sama belum membaca buku Ibnu Tufail itu ya? Iya, belum. Oke. Nah, nanti buat teman-teman yang mungkin di sini sudah pernah membaca boleh berkomentar nanti ya. Terus yang aku mau tutup pertanyaan yang keempat ini dengan masih terkait dengan soal novel pertama. Kalau begitu ada nggak novel-novel yang sejenis ini yang kurang lebih seperti ini yang pernah kalian baca dan bisa kalian bandingkan? Ada nggak? Kalau menurut saya sih, tapi dengan catatan saya belum pernah membaca secara lengkap ya, tapi hanya sebagian di awal saja. Menurut saya mungkin mirip-mirip seperti Dunia Sofi sih. Ya kan, karena di situ kan diceritakan seorang anak yang mengkritik dunia orang dewasa gitu kan, bahwa orang dewasa itu seperti misalnya kutu di dalam rambutnya kelinci gitu kan, yang dia tuh hanya tahu berjalan di dalam situ saja tanpa dia bisa melihat ada dunia yang sangat-sangat luas di luar rambutnya kelinci itu tersebut gitu. Jadi menurut saya punya energi yang sama sih gitu. Dengan Dunia Sofi ya? Iya, tapi Dunia Sofi kan tebal ya, jadi butuh waktu yang sangat lama dan pikiran kritis yang diasah terus-menerus dari halaman demi halaman gitu. Tapi ini mungkin versi lebih sederhananya gitu. Oke, sip. Kalau Ais gimana? Kalau aku setuju sih sama tentang Dunia Sofi itu energinya sama-sama mirip. Terus kalau secara cerita mungkin mirip kayak Rudyard Kipling yang The Jungle itu, sama kalau kita kok ini agak mirip kayak Tarzan gitu ya, yang dia dirawat sama gorila kayak hal itu gitu. Jadi kayak kok familiar ya, tapi ini versi Induk Rosa. Iya betul. Aku pernah membaca referensi yang mengatakan bahwa bukan yang ini ya,
yang Hai bin Yakzon Ibnu Tufail itu memang mempengaruhi penulisan Rudyard Kipling itu. Judulnya apa sih? Apa sih? Di Jungle apa? Ya, Jungle Book ya? Jungle Book itu. Memang cuman kalau untuk Tarzannya aku belum nemu referensi yang dengan terang menyebutkan bahwa dia terpengaruh oleh Hayya bin Yakzon ini. Tapi sebetulnya kalau kita bisa analisa, semangat zaman memang biasanya selalu mempengaruhi orang tanpa disadari. Gitu ya. Bahkan Hayya bin Yakzon ini sendiri sebetulnya adalah semangat zaman pada waktu itu, karena sebetulnya bukan ciptaan asli si Ibnu Tufail. Karena sebelum dia ada Ibnu Sina sudah menulis juga roman, cuman berbeda. Cuman memang memakai Hayya bin Yakzon juga. Gitu. Jadi ada semangat zaman yang berbeda. Judulnya sama tapi ceritanya berbeda sama sekali kan katanya. Seperti itu. Nah, jadi berarti menjadi sesuatu yang menarik memang ya. Dan aku nggak tahu ya, sepanjang kalian membaca, apakah ini adalah usaha pertama dalam konteks bagaimana supaya Hayya bin Yakzon itu diadaptasi untuk anak-anak. Kalian pernah membaca nggak? Jadi kan Hayya bin Yakzon ini kemungkinan sudah menginspirasi banyak orang untuk membuat cerita yang seperti itu. Tapi ini kan untuk anak-anak. Kayak gitu. Kalian pernah dengar nggak bahwa Hayya bin Yakzon juga pernah dibuat adaptasinya untuk anak-anak selain ini? Belum tahu sih. Oke, kalau gitu aku punya pertanyaan terakhir sebelum nanti kita diskusi sama teman-teman yang ada di sini, karena aku lihat di sini ada penulis, ada yang menulis buku tentang keislaman juga. Di sini juga ada pemerhati dunia anak, buku anak, nanti bisa berbagi gitu ya bersama kita. Aku punya pertanyaan terakhir. Sejauh apa sih novel ini bisa relate untuk kondisi saat ini? Dengan menimbang kayak gini nih, kita tahu bahwa generasi saat ini ya, sekarang ini dilingkupi oleh kemudahan demi kemudahan, gitu ya. Jadi kayak semacam kekaguman pada sesuatu itu hampir tidak ada lagi, karena apa yang mau kita cari semua ada di Google. Kalau di novel ini untuk mencari jawaban sesuatu, ya dia harus seluruh perhatiannya secara intelektual, secara pemikiran itu diupayakan untuk bisa menemukan kebenaran itu. Kalau generasi sekarang itu kan segala sesuatu mudah nih. Kayak aktivitas yang agak mirip dengan aktivitas yang agak mirip dengan berfilsafat itu bisa dibilang kayak tidak begitu penting kayak gitu. Nah, buku dengan adanya buku-buku seperti ini sejauh mana sih relate untuk kondisi kita saat ini gitu? Oke, silakan. Guys, Bebas. Kalau aku sih kayaknya relate untuk orang-orang yang mau berpikir kali ya. Maksudnya kalau orang-orang yang udah kayak bodoh amat gitu, kayak oh ya aku menerima apa yang ada, informasi yang ada, nge-scroll TikTok, Instagram, hiburan udah banyak gitu. Justru di dalam novel ini tuh kita kayak menyelami diri sendiri gitu. Jadi relate-nya itu lebih ke diri sendiri, tapi dari diri sendiri itu juga bercermin ke yang lebih luas gitu, ke lingkungan, ke alaman, ketuhanan, semacam itu sih. oh iya, itu kan ini ya pernah ya waktu mencari teman kura-kuranya, teman kura-kuranya ini kan hilang, terus dia akhirnya mencari sampai ke tempat yang sangat-sangat gelap, dan ketika di dalam pencariannya itu obor yang dia pegang itu tiba-tiba mati. Akhirnya dia masuk ke dalam goa, di goa itu gelap sekali kan. Terus dia merasa takut, untuk pertama kalinya merasa takut kalau dia mungkin akan mati di situ gitu, karena akan ada banyak kemungkinan kan di dalam kegelapan, bisa saja ada hewan buas, ada bahaya gitu. Tapi setelah dia lama tersesat di dalam goa yang gelap itu, dia merasakan
keutuhan, merasakan keterkaitan dirinya dengan keseluruhan gitu. Dia merasa tenang dan jadi tidak takut mati lagi karena dia merasa terhubung gitu, dia meditasi gitu kan. Dan apa ya? Jadi ya itu sih. Jadi poinnya adalah bahwa novel ini sebetulnya masih tetap relate gitu ya. Tetap relate. Asal dengan catatan bahwa orang-orang mau untuk belajar membuka diri gitu ya. Betul. Oke, sip. Baik, di sini sudah hadir ada sekitar berapa ini 2.000 orang. Oke, teman-teman, ada Ical di sini, juga ada Mbak Kandi, ada Mas Tovan dan lain sebagainya, Mbak Erni. Ada sesuatu yang ingin dibagi nggak? Gitu. Dibagi, ditanyakan tentang buku ini, itu boleh langsung saja. Gitu. Silakan. Oke, silakan. Ya. Gak usah terlalu dekat temunya. Aku masukin. Ya, apa? Aku baca novel ini dari menjelang lulus pondok dulu, tahun berapa ya? Yang ini atau Hai Bin Yakson? Hai Bin Yakson. Wow, keren. Waktu itu menarik karena baca versi Arabnya Wah, dan tidak sendirian karena tidak mungkin membaca versi Arabnya sendirian waktu itu dengan ilmu nahu dan sorob yang Karena bahasa Arabnya sangat miskin gitu. Ya agak ini. Dia memang karya ada kesan kalau karya ini memang ditujukan untuk anak-anak dan remaja ya, untuk apa istilahnya? Karya aslinya sebetulnya untuk memperkuat. Dia memang mirip seperti apa dunia Shopee. iya. Jadi filsafat itu dibungkus dengan bahasa sederhana supaya dia jadi populer di kalangan remaja gitu. Yang ini membungkus mistisme gitu. Jadi untuk supaya dia populer di kalangan remaja gitu. Yang saya menarik itu yang saya ingat waktu menjelaskan latarnya, Ibnu Tufail ini pakai istilah Juzurul Hind untuk menjelaskan latar tempatnya. Juzurul Hind itu kepulauan Hindia. Iya, di sini juga kepulauan Hindia. Iya. Di India enggak ada kepulauan. Jadi waktu itu kita kuat ngerasa kalau yang sebenarnya disebut itu adalah kepulauan-kepulauan Nusantara. Yang jadi latar hutannya Hutannya tempatnya Hai Bin Yakson ini besar ya, tumbuh gitu. Dan itu mengejutkan, tapi juga tidak aneh karena yang mengejutkan karena betapa persentuhan para intelektual besar di abad keemasan Islam, kan ini abad keempat Hijriyah kan ini ya, 400 tahun, dan itu mas puncak-puncak emasnya waktu itu. Abbasiyah lah sedang berkembang pesat gitu. Betapa bahwa kepulauan kita, eksotisme Nusantara itu sangat akrab dengan intelektual besar yang ada di era keemasan Islam gitu. Dan mengingat pelayaran ke Nusantara itu sudah dimulai dari abad ke-1 Hijriyah, itu sudah mulai ada gitu. Catatan-catatan itu sepertinya yang saya penasaran itu dari mana Ibnu Tufail memperoleh catatan-catatan tentang alam geografis kepulauan di Katulistiwa ini gitu. Itu yang menarik. Mungkin rujukannya adalah Jawa atau Kalimantan atau Sumatera, antara yang tiga itu mungkin kalau dilihat dari karakteristik hutannya. Kemudian yang kedua, ini disebut mistisme karena di akhir itu, ini karena saya lupa ingat ya, seingat saya bagaimana dia digambarkan penemuan Tuhannya itu sebetulnya penemuan Tuhan yang gembira ala mistikus gitu. Ala Rumi. Ala Rumi. Ya. Jadi istilahnya apa ya kalau di Sufisme itu ya tafrid kalau nggak salah. Jadi semacam logikanya kan sebenarnya sederhana kan, tahap-tahapnya itu lahir di asuh rusa, ibu meninggal, mengenal api, kemudian apa lagi?
Ada beberapa tahap tuh, kalau nggak salah 7 kalau nggak salah. Saya kurang. Ada 7 tahap ya gitu. Sampai akhirnya dia mengembangkan satu logika yang saat ini populer dipakai ya, kalau tasalsul, kalau bahwa penciptaan itu selalu ada sumber sumber utamanya gitu. Ya pencipta yang wajibul wujud itu gitu. Sampai akhirnya ditemukan bahwa Bukan yang hadis itu ya. iya, tapi mungkin lain konteks. Kalau kita nyebutnya tasalsul, ketersambungan. Api ada oksigen, kemudian ada kayu, kemudian ketemu sama ini, kayu datang dari mana, itu kan dia pikirkan terus sampai natural source-nya. Dia tidak tahu natural source itu berupa apa. Tapi dia bisa, entah kenapa kesimpulan itu membuat dia tenang. Makanya keadaan itu jadi tafrid gitu. Sebetulnya ini kan sudah Menjadi Tafrik. makanya dia disebut tafrid. Tafrid itu kayak apa ya? Kayak kita nih, kalau sufi itu kan ada orang yang sudah bertemu dalam tanda kutip langsung mencandra Tuhannya, merasakan gitu. Seolah-olah sudah bukan lagi tahu Tuhan itu bukan lagi dalam deskripsi, tapi dari rasa gitu, sama kayak kita minum kopi gitu misalnya gitu. Bukan lagi ngerti kopi adalah bla bla bla, tapi dia merasakan gitu. Nah, dia tidak sampai di situ, tapi kondisi itu tetap membuat dia tenang gitu. Hanya dengan kesimpulan akliyah gitu. Jadi dia ingin membuat mistisme ini selogis mungkin buat anak-anak. Kalau mistis kan biasanya kan Rumi itu kan bahasanya sangat ini ya, sangat ya kita nggak tahu gitu. What you seek is seeking you. Apa maksudnya gitu? Apa yang puitik gitu ya? Karena memang pengungkapan kalau dalam tasawuf itu kan selalu abstrak. Hanya siapa, Haidar Bagir nih yang punyanya Mizan. miliknya ini Mizan nih. Ya, Mizan. Haidar Bagir yang menulis metodologi tasawuf yang mencoba membuat tasawuf itu jadi rasional pembahasannya gitu. Tapi itulah intinya gitu di ini. Cuman kadang biasanya yang dipotret dari Hayy bin Yaqzan ini bukan mistisme atau tasawuf, justru filsafat. Ya, yang biasanya diidentikan gitu. Padahal sebetulnya source-nya itu dari Ibnu Sina adalah mistisme gitu, bukan filsafat. Itu sih saya yang pengen bagi sedikit aja. Oke. Kamu udah baca buku ini belum? Belum. Belum. Tapi sejauh pengetahuanmu, ada nggak karya-karya lain yang mengadaptasi atau terinspirasi dari Hayy bin Yaqzan? Banyak, sebetulnya banyak Ya. dan Kayaknya aku mau lihat library. mungkin Tarzan salah satunya. Oke. Tapi kita betul kata belum ada, nggak bisa kita cari korelasi langsung pernyataan bahwa saya terpengaruh dari ini gitu. Tapi kalau kita ngelihat iklim politik antara timur dan barat yang saling enggan, saling menyangkal satu sama lain, ya memang kita akan sulit menemukan pengakuan itu gitu. Sangat sedikit gitu. Tapi dengan adanya Ibnu Tufail yang sebetulnya menulis ini di barat, di dekat Spanyol, tapi dia memperkenalkan filsafat masyrik itu timur gitu, dibawa ke Maghrib, dibawa ke barat gitu. Karya-karya ini dengan cepat di abad ke-13 itu menular dengan ini, seiring dengan dibawanya buku-buku dari Abbasiyah dan menguatnya tradisi kesarjanaan di Eropa abad 13 gitu. Sampai nanti puncaknya kan di Aufklärung atau Renaissance gitu kan gitu. Ya, kayak gitu. Banyak sih anunya. Cuman kalau dia cari pengakuan ya agak sulit ya. Iya. Oke. Oke, terima kasih. Tadi yang baru ngomong tadi lupa menyebut nama ya. Itu kalau nama penanya Ais Rosid, sudah menulis beberapa buku tentang lingkungan hidup, dilihat dari kacamata Islam gitu.
yang sehari-hari kita nyebutnya Bang Ical gitu ya. Terima kasih Bang Ical, sudah akhirnya kami bertemu dengan orang yang sudah membaca langsung karya Habib bin Yaqzan, sehingga kita bisa membanding-bandingkan gitu ya. Gimana sih cerita buku ini dengan karya aslinya gitu. Oke, sekali lagi terima kasih Bang Ical, mungkin nanti bisa ditanggapi langsung gitu. Ada yang lain nggak? Mungkin dari Mbak Kandi mungkin mau berbagi tentang buku-buku anak yang lain yang bertema filsafat atau gimana gitu, atau tentang buku ini juga boleh. Udah, ini langsung berbagi aja. Halo, selamat sore. Terima kasih ya teman-teman udah dikasih kesempatan buat ngobrol, dan ini mengingatkan saya. Jadi saya sebenarnya tadinya nggak tahu ini buku tentang apa, karena judulnya Anak Rusa Mencari Tuhan kan ya. Jadi kupikir kayak fabel-fabel gitu, tapi ternyata tuh ini tentang Hai Ibnu Yaqzan ya. Yang jadi dulu tuh ini cuma trivia, nggak penting sih, tapi dulu tuh aku pernah hampir diminta untuk menerjemahkan buku ini. Oh, wow. Iya, cuman akhirnya kenapa ya waktu itu tuh akhirnya nggak jadi gitu, nggak tahu lagi sibuk kerjain apa gitu, yang lain mungkin. Aduh, seandainya jadi lebih bagus lagi. Iya, cuma jadi seneng aja sih gitu, kayak maksudnya inget lagi, oh ini ya yang waktu dulu gitu, dan ternyata dia memang sangat menarik ya gitu. Tapi saya ngebayangin mungkin saya diminta nerjemahin ini waktu itu udah lama sih, kayak 15 tahun yang lalu ya. Dan mungkin di saat itu saya mungkin nggak tertarik ya. Maksudnya di saat itu saya yang di saat itu mungkin belum segitu tertariknya untuk nerjemahin ini juga, karena kan ternyata dia filosofis dan sebagainya gitu ya. Mungkin itu aja sih yang pengen dibagi. Terus saya jadi nyari-nyari BTW, terus jadi nemu nih ada teks terjemahan bahasa Inggrisnya dalam PDF, udah aku share ke grup teman baca. Siapa tahu kalau nanti mau disebarin lagi boleh banget. Itu aja sih. Atau ada ini Mungkin maksudnya Mbak Kandi sebagai apa namanya pemerhati atau berkecimpung di dunia buku anak gitu ya. Ada nggak Mbak Kandi bisa share misalnya ke kita sedikit saja tentang ada loh buku-buku anak yang nampaknya ingin memperkenalkan filsafat atau kayak gimana. Selama ini kan kalau kita diskusi kan selalu buku anak yang menceritakan tentang kebebasan, tentang anak-anak dengan pemikirannya. Tapi buku yang ingin memperkenalkan filsafat ke anak ada nggak kalau sejauh Mbak Kandi? Atau agak mirip-mirip gitu, agak kesana kayak gitu? apa ya? Mungkin kalau yang udah pernah saya baca sih ada ini ya. Little Prince kayaknya agak lumayan mirip ya, betul. karena tentang pencarian, tapi pencarian Ya. anak kecil, Betul, ala betul, anak kecil betul. banget. Mungkin itu yang kepikir langsung karena saya fans banget sama buku itu, udah dibaca puluhan kali. Tapi mungkin juga ada juga yang kalau dari sisi apanya ya, mistisnya mungkin ya, kalau yang tadi diceritain Bang Ical, mungkin Madeleine L'Engle, apa judul bukunya tuh ya, The Wrinkle in Time. Ya, jadi buku ini kan dia memenangkan satu Newbery-Honor ya, satu penghargaan di sastra anak gitu. Karena dia ceritanya tuh tentang, sebenarnya dia science fiction sih, sedikit science fiction. Jadi di saat dia nulis itu ada waktu itu tuh lagi marak teori apa namanya, yang bahwa ruang dan waktu, fisika kuantum itu loh, yang ruang dan waktu itu bisa mengerut, terus orang jadi bisa pindah dimensi gitu. Nah, dia membuat ceritanya tuh berdasarkan postulat itu gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi ceritanya tuh ceritanya tuh sedikit fiksi ilmiah, science fiction, tapi juga ceritanya di situ ada religiusnya gitu. Jadi ada cerita tentang kayak orang ini dikasih anak-anak ini dikasih dikasih semacam pesan oleh semacam malaikat atau messenger kayak gitu-gitu. Jadi
bercampur lah ya antara science fiction sama sesuatu yang mistis gitu. Terus mungkin yang juga mirip ini jadi kepikiran lagi ya, yang agak mirip tuh mungkin Narnia ya, aku nggak tahu. Tapi Narnia itu sangat religius ya, dan dia sangat berat ke, maksudnya serial Narnia ini kan jelas dia sangat berat ke Katolik gitu. Maksudnya dia penulisnya religius, dan dia memang menuliskan ini dengan bayangan sesuatu yang ada padanan-padanannya di agamanya beliau gitu, C.S. Lewis. Tapi yang menarik sih cerita pencarian anak-anaknya ya, mungkin itu yang mirip gitu. Jadi gimana si anak ini yang tadinya dia punya karakter seperti ini, lalu dia menjadi seperti apa karena bertemu karena petualangannya dia. Terus ada si anak ini yang lain, mungkin yang Lucy, yang dia tadinya bagaimana tapi terus dia berkembang jadi lebih berkembang secara pemahaman gitu melalui petualangannya. Mungkin itu sih yang terpikir sama aku ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ini kita punya 2 insight dari peserta diskusi yang sangat menarik. Yang pertama dari Ical, tadi udah disebut ya. Makasih banyak Cal, akhirnya kami menemukan orang yang membaca langsung, Ibnu Tufail. Dan yang kedua dari Mbak Kandi juga sudah memberikan kita referensi tentang buku-buku anak yang kurang lebih sama juga gitu, yang mengarah ke filsafat atau dunia pemikiran. Dan sekarang kita masih punya waktu setengah jam. Aku mau kasih waktu ke kalian berdua untuk menjelaskan apa saja yang kira-kira belum terjelaskan gitu, yang menarik di dalam buku ini. Silakan. Oh iya lupa. Ini tuh. Ada nggak aspek lain di dalam buku ini yang belum kita diskusikan dan belum sempat aku tanyakan, tapi pengen banget kalian berdua ingin sampaikan di sini gitu? Bagian akhir dari bukunya sih kalau dari saya, ketika akhirnya Hai itu dibawa oleh Asal ke pulau yang banyak orangnya gitu kan. Terus akhirnya dia ini dikenalkan kepada orang-orang yang di tempat itu dikenal sebagai orang-orang terpelajar, orang-orang yang sangat berilmu gitu kan, dipandangnya begitu oleh masyarakat di situ. Tapi ketika Hai kesana, Hai itu merasa seperti dianggap aneh gitu kan, dengan pemikiran-pemikirannya yang dia bawa dari pulau itu gitu, seperti orang nyentrek gitu ya. Terus dia diberitahu di situ kalau sang misteri yang dia cari dalam pencariannya itu ada namanya gitu, itu tuh Tuhan. Terus dia merasa tidak terima karena dia tidak ingin didikte oleh nama gitu, karena menurut dia sang misteri itu lebih luas dan tidak bisa diberi nama, tidak bisa dijelaskan gitulah intinya ya gitu. Jadi dari situ dia juga menemukan orang yang menangis karena kemiskinan, dia menemukan keserakahan, sifat-sifat manusia pada umumnya lah ya. Sementara dia nggak merasa relevan gitu dengan yang dia lihat pada masyarakat di situ, karena dia merasa ketika di pulaunya itu tidak ada namanya kemiskinan atau kekayaan, semuanya itu dibagi sama-sama. Jadi kesadaran untuk tidak serakah itu muncul dengan sendirinya tanpa ada aturan, karena di masyarakat situ kan dia mengenal ada namanya aturan tuh kan, kayak tidak ada adab, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Terus dia berpikir apakah kita itu butuh aturan supaya tidak melakukan kejahatan gitu. Itu sih yang menarik buat saya. Akhirnya mereka si Hai dan Asal ini mereka berduaan kembali ke pulau tidak berpenghuni itu gitu kan, dan mereka merasa mereka itu made for each other gitu kan. Jadi akhirnya mereka itu sih sangat-sangat menarik. Kalau Ais gimana? Aku juga suka yang bagian itu, terutama pas dia berdebat sama orang-orang yang pintar gitu, terus orang-orang itu kayak nggak mau dengerin mereka gitu, karena kok beda ya sama yang
aku yakini gitu, Iya, sama iya, yang iya, mereka iya. yakini gitu. Jadi cuma apa sih gitu, kamu kayak bukan siapa-siapa gitu. Terus dia dipandang rendah kayak gitu ya. Akhirnya si Hai ini dia cuma apa kan cuma asal aja kan yang kayak memandang Hai ini unik gitu. Iya, Dia unik, kayak unik. pemikirannya itu unik, makanya dia kayak mau belajar sama Hai tentang pemikirannya itu, makanya mau. Ya oke, aku walaupun moderator juga kayak gatal juga karena sudah baca buku ini. Ada bagian di sini yang aku lupa detailnya, tapi kayaknya aku mau nyari lagi. Nampaknya buku ini juga hendak, aku nggak tahu ya di karya Ibnu Tufail ada atau enggak, atau sengaja dimasukin. Di sini kayak ada rasa-rasanya tuh ingin mengkampanyekan vegetarian. Oh iya. Ada, ingat nggak? Iya, saya ingat. Oke, Mbak Nanda gimana? Itu terjadi ketika Hai ini merasa membunuh hewan lain itu adalah keserakahan gitu. Jadi akhirnya dia mengambil apa yang disediakan oleh alam itu secukupnya gitu. Dia mulai berhenti membunuh karena dia sadar bahwa makhluk lain itu juga makhluk hidup sama seperti dia gitu kan. Jadi dia merasa membunuh itu tidak baik gitu. Jadi akhirnya dia mulai makan tumbuh-tumbuhan dan Ya. itu seadanya gitu. Iya, iya. Itu Betul, sih. betul. Itu di Ibnu Tufail ada nggak? Makanya aku sempat mikir jangan-jangan ini kayak semacam apa ya? Kampanye. Ya udah, maksudnya si penulisnya kali ya ada nilai yang ingin dia masukkan gitu. Aku jadi penasaran karena dengan bekas-bekas ingatan ya. Ya. Harus Nggak apa-apa ya. Oke. Terima kasih. Ini kalau masuk di YouTube itu enak sekali gitu Mas. Kalau kita pakai mic gini. Oh begitu, iya sudah. Ini dengan sisa-sisa kesadaranku ya, gitu. Sisa-sisa ingatan. Gitu. Aku itu sekarang mendengar penuturan kalian bertiga, postulat pemikirannya Ibnu Tufail itu justru begini jadinya. Orang yang diasuh sama alam justru akan jadi lebih manusiawi daripada orang yang diasuh dengan ilmu pengetahuan. Kalau anu ya, karena dulu aku nggak baca sendiri Ibnu Tufail tuh. Kita kayak baca bareng dan ada yang paling mahir di antara kita. Dia yang Dia yang ya translator satu demi satu, lalu kita sambil kita catat, oh ini apa Pak, kata-katanya apa gitu. Jadi enggak kayak baca buku yang kita langsung dapat gambaran jernih ya, gitu potong-potong. Cuman kalau dari penuturan tadi ada asumsi sepertinya. Kalau asumsi ini kan selama ini kan terbalik, mereka yang datang dari alam terbelakang. Pasti primitif. Berperilaku seperti primata. Ya kan? Tapi dari abad keempat sepertinya Ibnu Tufail ingin menjungkir balikan itu gitu. Bahwa yang datang dari alam, asuhan yang selama ini dianggap sebagai rumah primata sehingga disebut primitif gitu. Justru bisa mengembangkan kemanusiaan jadi lebih jernih gitu. Karena dia melihat bagaimana, cuman ya itu tadi soal vegetarian. Kenapa ya Ibnu Tufail tidak menganggap bahwa kalau harimau makan rusa itu tidak jahat gitu loh. Kan bukan kejahatan itu sebetulnya gitu. Harimau makan rusa itu gitu. Kecuali kalau harimau menternakkan rusa untuk kepentingan dirinya gitu, misalnya untuk dijual kemudian dikapitalkan terus gitu. Mungkin akan jadi lebih ini ya, akan jadi lebih saya membayangkan tidak mungkin Hai bin Yakhzon ini lepas dari melihat bagaimana alam itu bekerja gitu. Bahwa rantai makanan itu pasti gitu. Tapi kenapa dia sampai di kesimpulan bahwa kita sama-sama makhluk gitu. Saya ingat kata-kata Gandhi gitu.
kalau ular gigit saya itu dharmanya ular. Tapi saya tidak boleh memukul ular karena itu bukan dharma saya. Nah, kesimpulan bahwa dharma saya berbeda dari dharma dia itu datang dari mana? Gitu. Kalau misalnya dia tidak diasuh dan dia diasuh sama alam gitu. Kalau memang dia diasuh sama alam, semestinya logika yang masuk adalah logika rantai makanan yang paling natural gitu. Dia tidak membedakan diri gitu. Nah, dari mana pemikiran membedakan diri itu muncul gitu? Saya kan karena sisa-sisa ini saya jadi enggak, mungkin teman-teman mungkin punya punya jejak-jejak. Oke, terima kasih sekali lagi Cal. Ini baru diskusi yang bergizi buat saya. Oke, ada hal menarik lain lagi nggak yang bisa kalian ceritakan? Kalau aku mungkin ilustrasinya kali ya. Oke, nggak apa-apa. Semua kan kita ambil karena kamu kan ilustrator juga kan. Iya. Jadi kayak tadi kayaknya kita lupa membicarakan tentang si kura-kura ini dia beranak gitu. Ternyata jadi setelah si kura-kura ini hilang beberapa lama, kayak dia baru tahu ini kura-kura atau penyu ya? Kura-kura sih Kura-kura. dikatakan di dalam situ. Kura-kura. Jadi kayak dia bersembunyi untuk beranak dan terus di situ dia lihat kayak anak-anak si kura-kura ini mulai menetas terus menyebar dan dia kayak apa istilahnya bertahan hidup gitu. Terus aku dengar kalau rusanya ini tuh rusa yang emang di Samudra Hindia gitu, emang dirancang khusus, enggak kayak ke barat-baratan semacam itu gitu. Jadi Memang, dia enggak kelihatan begitu Kalau besar. rusa yang di luar Samudra Hindia gimana dia? Besar ya Mbak Kandi, terus apalagi sejenis kijang, dia besar ramping, terus ini sedang kecil. Kupikir aku suka sama ilustrasinya. Pas aku nemu buku ini tuh yang langsung kulihat itu sebenarnya judulnya kali ya Anak Rusa. Kupikir karena fabel, aku mengiranya ini buku yang dominan fabel gitu karena aku pikir ini bakal berguna untuk rujukan cerpenku selanjutnya gitu. Tapi hewan-hewan di sini itu cuma dijelaskan sekilas aja. Yang paling banyak itu tentu si ibu rusa, saudaranya, saudara rusa ini sama kura-kura. Jadi kura-kura ini tuh sahabat si ini. Bentar, si di sini ada burung ya? Ya, burungnya tapi kayaknya nggak begitu. Nggak ada cerita ya? Ada kok, ada diceritakan. Ada. Oke. Dari situlah ini dia menyadari perbedaan dirinya dengan hewan-hewan di sekelilingnya yang dia anggap teman gitu. Ketika ibu rusanya mati gitu kan, dia ini merasa sangat-sangat menderita, sangat sedih gitu kan, sangat berkabung. Tapi dia melihat teman-teman hewannya ini kok biasa-biasa saja, hidup seperti setiap hari. Terus dia ini kan memang observer ya, suka memperhatikan sekelilingnya kan si Hai ini. Dia juga melihat hewan-hewan lain itu sepertinya tidak berpikir dia gitu. Kehidupannya itu terus-menerus begitu, tidak ada yang berubah, tidak seperti dia gitu. Sepertinya di situ dia merasa bahwa dia itu berbeda dengan hewan-hewan gitu sih. Oke, kalau aku nanya, misalnya kalau teman-teman bisa menilai buku ini, misalnya kelemahan dan kelebihannya itu, kalau secara subjektif dari kalian kira-kira apa ya? Subjektif ya, maksudnya dari sudut pandang kalian gitu, sebagai pembaca gitu. Kalau dari kekurangannya sih saya tidak menemukan ya, karena saya malah menemukan sangat-sangat banyak diri saya ada di dalam buku itu gitu. Buku itu
malah membantu saya untuk menemukan diri saya sendiri gitu. Jadi saya merasa tidak punya tidak punya kapabilitas untuk menilai bahwa buku ini tuh kurang gitu. Ada kekurangannya. Justru malah sangat banyak kelebihannya untuk saya sendiri secara subjektif kan. Oke. Kalau Ais gimana? Kalau aku rasanya yang kurang itu di narasinya kali ya. Mungkin karena yang dari sudut pandang pertama si Hai ini menceritakan ulang pada asal tentang kejadian itu rasanya terasa padat, ringkas dan kurang nyastra gitu rasanya. Aku membayangkan kalau misalkan digarap sama misalkan John Steinbeck gitu kan selalu ada kayak latar itu digarap dengan baik gitu. Sedangkan kalau ini cenderung langsung, singkat, padat, jelas. Tapi mungkin karena itu resiko karena ini tujuannya untuk anak-anak kali ya, jadi diharuskan ada seperti beban itu tanda kali petik ya. ke situ ya, bahwa ini memang untuk dunia anak-anak sehingga mereka dituntun untuk bagaimana tidak terlalu keluar dari situ gitu ya, dan terlalu nasra gitu. Oke, saya pikir demikian ya. Ini diskusi yang sangat menarik, terutama tadi tanggapan-tanggapan khususnya dari Ical dan Mbak Kandi, karena itu membuktikan bahwa novel ini sebetulnya bisa lebih panjang kita diskusikan, kita analisa dari berbagai macam perspektif soal rantai makanan dan segala macam. Itu menarik juga kan. Nah ini kan kita masih dasar banget nih kita ini soal rantai makanan, yang kenapa sih soal dharma tadi itu ya, kenapa kalau harimau makan rusa itu ini gitu kan, kalau makan teman sendiri justru nggak boleh. Oke, jadi ini aku pikir kita akhiri saja ya teman-teman ya. Di sini mungkin bisa kita ngobrol lepas. Kalau dari aku sebagai moderator agak susah mencoba merangkum diskusi kita, karena menurutku ada banyak poin-poin menarik. Cuman kalau aku boleh menyebut salah satunya adalah bahwa buku ini masih sangat relevan dan bisa menjadi pintu masuk yang mudah buat kita belajar tentang filsafat, khususnya yang menjurus ke spiritualisme, gitu ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bahwa buku ini karena dia diadaptasi dari novel yang sangat terkenal, sehingga ada banyak hal yang bisa kita diskusikan, gitu kan. Tadi soal vegetarian, soal tentang pencarian, soal analisa bahwa kenapa sih si penulisnya ini seakan-akan tak mengatakan bahwa orang yang dari alam, seperti yang aku kutip dari Ical tadi, orang yang dari alam justru lebih manusiawi daripada orang yang didik secara intelektual. Karena dari penjelasannya Manajla di bagian terakhir, justru si Hai ini merasa tidak nyaman berada di tengah peradaban manusia. Seperti itu ya. Jadi kesimpulan-kesimpulan ini kayak menggelitik kita untuk suatu saat mendiskusikan lebih jauh tentang novel ini sebetulnya gitu ya. Jadi saya pikir ini menjadi hal yang menarik dan sesuatu yang menggelitik kita seharusnya nggak usah dituntaskan, supaya ada pembicaraan di berikutnya gitu ya. Jadi biarkan ada kesimpulan yang menggantung, ada sesuatu yang bisa kita ambil gitu. Jadi barangkali kita cukupkan aja ya. Ada yang mau disampaikan nggak? Udah capek ya? Oke, teman-teman semua, terima kasih banyak. Buat teman-teman yang di YouTube mungkin akan menonton sampai terakhir juga, kami ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa ya, BPJS-nya ya, bayar pakai jempol dan subscribe. Terus kalau ada saran, masukan, tolong diketik saja, karena ini adalah program kami yang baru kami aktifkan kembali, sehingga tentu saja butuh masukan dari teman-teman. Sekali lagi, terima kasih banyak Mbak Najla, terima kasih banyak. Ais, terima kasih banyak atas waktunya. Kita sudah briefing beberapa kali gitu ya, dan hasilnya seperti ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekali lagi terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semua.